Dalam konferensi persnya Komoli bilang kita tuh pengen menang lagi, kita tuh pengen menjuarai lagi, kita pengen hebat lagi. Waduh, berlebihan gak sih dia? Solid. Berlebihan gak sih? Ya tapi wajar sih karena Komoli adalah seorang general manager yang baru datang di Juventus memberikan rasa optimisme dan kita ingin berkomentar, memberikan tanggapan terhadap konferensi persnya Damien Comolli bersama gue Jeki dan Ali. Ini Adi. vokalis baru kita. Teng. Terus dari siapa? Gen. Gen Nah, X, Genta. Oke. Jangan di skip video ini karena kita ingin bahas banget tentang konferensi persnya dari Damien Comolli. Apakah konferensi pers ini bisa menjadi guidance? Apakah bisa menjadi satu Comolli Ways yang akan membawa Juventus di musim 25-26 mencapai hasil yang luar biasa. Nah, kita mau bereaksi nih karena banyak banget statement-statement dari Comolli yang bisa memberikan satu prinsip ya, kayak seperti Juve itu memang DNA-nya harus menang lagi. Juve itu kalau mau ikut segala kompetisi ya, idealnya adalah kompetitor atau ya menjuarai, idealnya bersaing untuk menjadi seorang juara. Terus juga tentang Vlahovic, dia juga ingin pendekatan secara pribadi, dia nggak mau ngusir Vlahovic kalau Vlahovicnya nggak mau. Terus dia juga bilang Colomani, terus juga banyak lah ya. Salah satunya juga sport director dan direktur teknik, ada dua jabatan yang dipisah nih, yang sebenarnya dua jabatan ini di Juventus nih baru-baru ini aja nih, yang dipisah. Terus dia juga banyak bicara hal dan dari semua pidato itu, apakah pidato itu memberikan satu statement atau memberikan satu prinsip bahwa Juventus benar-benar berubah nggak sih? Juventus tuh benar-benar melakukan revolusi nggak sih kalau dari mengaca hanya sekedar dari statement itu? Ya kita semua tahu lah kalau namanya statement mah semua juga bisa ya. Yang susah kan ngejalaninnya. Tapi gue secara pribadi sikapnya udah bener. Kalau lo dalam pertemuan pertama lo, ya kan first experience lu adalah seperti itu sikapnya, itu udah bener aja menurut gua. Tinggal masalah ngejalaninnya pasti ada kendala sih, gua yakin. Nah, gue pengen bahas itu nih bersama lu semua. Ini pada tahu kan Comolli ya? Jangan-jangan gak tahu lagi. gue jawab terakhir deh. Ya, kita pengen bahas nih Comolli nih. Nah, dengan visi misinya Comolli yang sangat optimis, yang memberikan penekanan bahwa DNA Juve ingin kembali lagi menang. Ali ngelihatnya gimana nih? Apakah emang dibutuhkan head atau dibutuhkan bos seperti ini untuk mengembalikan kedikdayaan Juve di beberapa musim nantinya? Menurut lu gimana? Dengan melihat konferensi pers overall, lu lihatnya gimana? Kalau kan kita sama-sama tahu kita sama-sama tahu Comolli ini kan bukan orang baru ya, track recordnya juga udah terbukti lah, dan di beberapa waktu yang lalu juga dia kan memang terkenal salah satu nama besar yang bertanggung jawab untuk transfer yang oke punya gitu kan. Kalau nggak salah dulu pas di Tottenham juga Modric sama Bale ya, prestasinya prestasinya dan apa ya, kalau pertanyaannya optimis apa enggak, jujur gue optimis karena ya konferensi pers di awal dia, nuance yang gue dapat itu adalah dia memberikan kayak assurance. Ini memang era baru buat Juve, gue mau gini. Jadi kayak udah pikirannya tuh kayak udah thinking forward gitu loh kalau gue mikirnya. Dan juga dan kita kan bisa lihat Comolli ini kan direkrut berdasarkan track recordnya juga kan ya. Jadi pengangkatan dia sebagai GM ini tuh bukan cuman sekedar rotasi manajemen, tapi memang buat gue sinyal kuat sih. Sinyal kuat dari BOD Juve kalau klub ini tuh memang pengen masuk fase baru. Nah, tanda awalnya yaitu Comolli sebagai GM, dan dia juga memang akan diapit oleh dua vice sports director, technical director yang nanti reporting ke dia. Kalau menurut gue ini bagus karena kan banyak klub-klub gede di Eropa juga pakai skema yang sama ya. Terus jadi buat gue juga ini lebih kayak berorientasi jangka panjang lah.
gitu. Terus kalau kita lihat ini kan jadi Juve tuh udah mulai agak-agak bergeser nih. Kalau dari yang dulu perusahaan keluarga, ini juga udah mulai kayak niru-niru pendekatan profesional. Bukan orang Itali ini. Nah ya itu dia, udah mulai memajukan diri lah. Karena memang sebenarnya susah juga sih kalau lo mau tetap bertahan dengan pola kekeluargaan kayak gini. Gitu. Jadi lo optimis sih? Optimis. Dulu Optimis. ngangkat Mota aja gue optimis kok. Mota Juntul aja optimis kok. Optimis dulu aja. Iya benar. Oke, thank you Li. Ya, ini Comolli apakah sama dengan kayak pejabat-pejabat di Indonesia? Kalau di depan mic kayaknya cerah aja gitu kalau di depan mic, tapi dalam kenyataan di lapangan jauh dari yang namanya cerah. Tapi lu gimana? Lu apakah untuk kali ini optimis, skeptis, atau pesimis nih? Kalau skeptis itu buktinya dulu baru gue optimis. Kalau pesimis nggak ada bukti udah pokoknya negatif aja dah. Apa? Optimis, skeptis, pesimis? Kalau optimis, jadi kan dengan Comolli dengan dia bilang bahwa kita akan step forward dengan menang, bahkan dia statement bahwa kita akan datang ke Amerika tuh buat menang ya. Jadi bukan buat nyari duit. Ini kan membuktikan bahwa Comolli ingin mengembalikan identitas Juve sebagai klub besar. Berarti klub yang menangan ya, bukan klub 4 besar, klub target cari duit gitu. Ya optimis, tapi di balik itu dia harus tahu bahwa Juve bukanlah tim-tim yang dulu yang pernah dia dia pernah kerja ya, seperti kayak di Spurs, Arsenal ataupun Liga Prancis, karena klub-klub itu ya justru beda dengan Juventus, dengan yang konsep old school, kekeluargaan, yang isinya ya orang-orang dia semua gitu. Dan sekarang dia hadir di sebuah klub yang beda gitu. Jadi kalau emang dia pengen ngerubah budaya yang sebelumnya udah ada, ya saatnya sekarang. Tapi dia juga tidak bisa bekerja sendiri, Bang. Dia tetap ada orang-orang yang harus harus jadi tangan kanan yang untuk mensukseskan kerja di Juventus gitu. Karena kan seperti kita tahu bahwa dia nggak bisa bekerja sendiri. Untuk ngurusin Mercato tentu kita ada orangnya juga. Jangan kayak John Tolli yang di handle semua. Akhirnya zong gitu loh. Jadi kita ada 200 juta euro ngebuang buat beli pemain yang nggak jelas. Akhirnya prestasi Juventus 4 besar musim lalu pun menit-menit akhir. Jadi emang saat ini bahwa dengan Comolli optimis, kita optimis awal. Cuman nanti di lapangan kita lihat nanti dari bagaimana dia memilih-milih orang-orang yang akan bekerja sama dia, siapa aja orangnya, apakah cocok sama Juventus dan culture-nya, ya kita lihat aja nanti gitu. Oke ya, jadi lu melihat ada statement bahwa Comolli mau menang, mau merubah budayanya ya, gitu loh. Jadi merubah budaya ini memang susah. Apalagi di Indonesia, susah banget merubah budaya. Untung nggak kasih jam Rolex tuh ntar main. Aduh, Adi abis ini mau tag bandnya apa? ST12 atau apa? Kacamata. Bagindas. Oke, Genta, ya tadi kan teman-teman juga ada rata-rata punya tone-nya positif ya, buat kehadiran Comolli. Ya mau negatif juga gimana, orang baru sekali ngomong. Betul. Masa harus negatif. Tapi lu sendiri melihat ada harapan cerah nggak, atau bisa nggak sih sampai ke harapan-harapan lu dengan hanya baru sebatas statement itu, ataukah cuma ya namanya juga statement awal ya, formalitas aja sih kayak begini sih. Tapi lu gimana ngeliatnya? Ya, kalau dari statement awal lo bilang formalitas, menurut gue sih ada besar di situ persentasenya, bahwa ya dia harus ada pemikat di awal lah ya. Formalitas ada. Cuman memang kalau gue lihat Juventus sekarang ini peringkat kedua, situasi buruk setelah zaman awal Marotta masuk Del Neri itu kalau menurut gue. Jadi sekarang kayak dari nol lagi dan memang kalau segi optimis secara Juventus ini sih harus optimis, tapi sekarang ini kita pelatih aja kan sebenarnya kita sama-sama jujur kalau Thiago Motta jadi Igor Tudor itu bukan pilihan utama asli awal ya kan, tapi karena tidak ada pilihan lain akhirnya Tudor sekalian aja 2027 gitu langsung kan. Jadi biar nggak dikira pemain kedua juga itu si Igor Tudor. Nah, jadi ya sebenarnya keputusan awalnya sih menurut gua udah cukup menyelamatkan Juve ya. Tinggal nanti seperti tadi kita bahas di Mercato nih. Di Mercato ini benar-benar jadi kunci. Karena musim lalu Mercato kita di awal kita sangat senang kan. Tapi ternyata di pertengahan ke belakang justru blunder gitu. Nah, ini kita lihat sih di Mercato. Pertengahan itu kan ada pemain favorit lu ya, Kelly datang. Nah, Kelly Rowland itu mau dijual lagi nih sekarang kan. Aduh, udah lawak. Mercato sih kuncinya kan menurut gue. Oke, jadi
Komoli sudah berusaha untuk membangkitkan ini ya dengan mau nggak mau dia memilih Tudor karena itu pilihan yang paling tersedia hari ini kan. Kan kalau mau ngikutin ceritanya kan case-nya kan kita harusnya ngehadirkan Conte ya. Iya. Tapi Conte di bawahnya Del Neri. iya ya kan? tapi ya Prank kita. iya bukan Conte. Ternyata Juve cuma jadi leverage-nya Conte doang buat minta gaji. Iya, buat nembak di Jadi sono. power buat Bagus monopoli. itu politiknya Conte itu. Gue baru kepikiran sekarang. Oke, gue lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang Komoli ya. Jadi Komoli juga bilang, gue nggak mau buru-buru nih nyari orang yang ngurusin transfer. Sampai dia bilang Kelly ini nggak ngurusin transfer lah. Jadi ada orang posisi namanya sport director, ada direktur teknik nih dibagi dua nih, tumben-tumbenan dibagi dua. Nah dia nggak mau nyari buru-buru nih. Dan kebetulan sampai saat kini nggak ada juga orang baru yang datang. Padahal kita mau ada CWC. Ada klub World Cup gitu, Piala Dunia antar klub. Apakah ini menjadi satu sinyal bahwa ini kalau nggak ditemu-temuin nih, ini Mercato gimana gitu? Apakah yang ngurus nanti benar-benar Komoli, benar-benar ya Komoli kan katanya di analisis data drive gitu kan, selalu orientasinya data ya. Kalau orientasi data kan kadang-kadang kaku ya orang yang orientasi data ya. Ngali kan eselon 1 ya data minded juga. Eselon 1 di mana? Kadang-kadang kan orang yang Ya, bener nggak? ya. Orang yang data minded itu kan kaku ya kadang-kadang. Kalau Ya. data itu kan lu kalau nomor 3 nggak bisa itu diartikan nomor 7 kan. 3 ya 3, 7 ya 7. Nggak bisa 7 diartikan. Tapi kalau kita nggak data minded kadang-kadang feeling insting main ya. Wah ini bagus nih feeling. Walaupun dia secara data 3 tapi feeling gua cocok. Kan bisa begitu. Bener nggak? Ada istilahnya juga kalau Apa? gue bilang. Jadi sebenarnya data itu selalu menunjukkan sesuatu. Tapi banyak kita suka lupa tuh nuance atau konteksnya. Nah, kayak gitu aja. Jadi buat gue tuh data tuh cuman nggak semuanya, tapi memang dia kayak tells half the story lah. Oke. Setengahnya lagi tuh lo harus ada insight-insight lain yang Iya, harus lo- ada feeling, Insting ada juga ya, ada insting main. aja. Nah, dengan Komoli yang data banget nih, apakah nanti dengan tidak ada orang yang mengurusi Mercato, apakah Mercato ini akan benar-benar lambat, bahkan bisa 1 atau 2 pemain mungkin sampai akhir musim sampai ketemu sport director. Kalau menurut lo di gimana di dengan dampak efek Mercato nggak ada yang ngurus ini nih, hanya Komoli aja nih. Ya mungkin kita cuman bisa jual pemain dulu ya, karena untuk beli itu kan nanti agak sulit ya, karena kan kalau cuman berbasis data doang nggak ada yang eksekusi ya susah gitu, karena data juga tetap harus dilihat sama orang yang menegosiasinya ke klub-klub yang klub-klub pemain yang diminati Juventus gitu, berapa harganya nanti, terus apakah cocok. Nah kalau Komoli menghandle semuanya, kalau kita belum ada dapat 2 orang yang di bawah ini, di bawahnya seperti sport director sama direktur teknik, ini akan sama kayak Giuntoli lagi dengan menghandle semua Mercato Juventus, yang akhirnya bisa jadi ya kembali kayak ke era Giuntoli kalau hanya Komoli sendiri yang eksekusi gitu. Tapi kalau misalnya emang Mercato kita dengan tanpa dengan hadirnya nanti orang baru siapapun itu, ya paling kita selama CWC kita nggak Mercato, cuman interested doang, cuman melihat doang, watch gitu. Jadi kita nggak akan beli pemain siapapun, karena siapa yang mau eksekusi nanti gitu, dan siapa juga akan keluar, pemainnya akan keluar gitu. Apalagi konsep Juve kan keluar dulu baru beli gitu. Jadi ini agak sulit kalau Komoli semua yang handle, karena tanpa orang yang orang yang ahli di bidang ini ya sulit, karena kalau dia megang tiga-tiganya berarti dia langsung dari Komoli langsung ke Tudor gitu. Jadi nggak ada missing link di tengah, sama nanti Tudor kerjasama sama Chip Scott yang di bawah. Jadi benar-benar cuma segitiga tapi gapnya terlalu jauh, Bang Jack. Kalau melihat kalau emang Komoli sendiri yang menghandle Mercato, dan Mercato bisa jadi kayak ya Giuntoli 2.0 kita nanti gitu. Iya. Jadi lu malah punya kekhawatiran ya? Iya. Kalau misalkan kita nggak dapet yang ngurus, malah ini punya kekhawatiran Giuntoli 2.0 ya. Nah kalau dari Genta sendiri gimana nih melihat Komoli kayaknya bakal ngurusin Mercato nih ya? Karena belum ada yang ngurus nih, karena belum ada sport director. Dan lu punya feeling tambahan nggak? Kenapa sih dia nggak mau buru-buru aja nyari sport director? Emang harus cari yang kayak mana sih, bibit bebet bobot? Apa menurut lu kenapa dia nggak mau buru-buru? Nah iya, kalau menurut gue itu dia akan mencari yang bibit bobotnya lebih bagus mungkin dari Giuntoli. Tapi memang kalau soal Mercato, gue lihat klub World Cup ini nih kayak pre-season duluan gitu. Jadi kayak musim ini pre-season ada 2 lah, klub World Cup, sama nanti kan libur dulu nih pemain nih 3 minggu gitu kan. Terus ada lagi Juli. Jadi ini nih menurut gue, jadi yang Adi bilang tadi kayaknya kita nggak perlu ada, kalau memang belum ketemu director yang baru, nggak usah ada Mercato dulu.
Jadi kita bisa lihat Kostic nanti mainnya gimana, Rugani mainnya gimana. Iya. Jadi kita lihat dulu, nggak usah ada Mercato, nanti buat ke pre-season kedua siapa tuh yang lolos dari seleksi turnamen besok nih. Gitu. Jadi kayaknya nggak usah ada Mercato dulu kalau menurut gue. Kita tontonin dulu Juve yang ntar besok nih gitu. Kan siapa tahu ada Kostic bawa kejutan. Dia juga masih umur mateng kan. Secara kualitas ada gitu. Kita nggak tahu di under Tudor siapa tahu malah Tapi bagus. penonton kita nggak refresh kalau nggak ada orang baru. Ngelihat sebelah ada Tiani. Sekarang ini klub World Cup aja tuh tadi baru Ada pesan Tiani, di ya kan? Twitter gue lihat dia nggak laku. Liverpool ada Rich. Florian ya? Emang udah masuk ya? Udah masuk buat ada World Cup? Frimpong. Belum masuk. Frimpong udah. Frimpong udah. Enggak tiket juga nggak laku. Dia dianggap kayak pre-season. Iya. Ini di sana juga. FIFA lagi jungkir balik nih sekarang. Amerika pula kan. Gitu. Oke, jadi kemungkinan Mercato bisa tidak ada selama belum ada yang ngurus ya. Nah, kalau menurut lu Li, efek apa lagi yang lu lihat dari teman-teman tadi udah sampein ketika tidak ada yang ngurus ini? Apakah Mercato tetap jalan? Karena rumor sih tetap jalan terus. Rumor mah nggak ada pernah absen, rumor mah ada terus, nama baru ada yang sampai Nunes segala ada. Nah, gimana menurut lu? Gue sedikit beda sama yang dibilang Genta. Kalau Genta bilang kan si Club World Cup ini seolah-olah kayak pre-season pertama. Justru kalau gue ngelihatnya Club World Cup ini tuh jatuhnya kayak extension dari musim sebelumnya nih. Jadi memang mindsetnya kalau gue rasa mindsetnya dari manajemen Juve sendiri ya udah pakai apa yang ada dulu, karena kita tidak punya privilege untuk bisa mendatangkan pemain-pemain kayak Madrid yang 6 bulan sebelumnya udah janjian Arnold, sama udah dapet Trent Arnold. Alexander-Arnold, Udah dapat Huijsen. atau Huijsen juga. Kita tidak punya bargaining power segitunya. Jadi memang at least kalau menurut gua selama Club World Cup ini targetnya Juve itu bukan belanja. Targetnya Juve itu ya si Comoli untuk nemuin sporting director sama technical directornya. Jadi percayalah, kalau gue percayalah pasti dia kerja lembur kok selama Club World Cup untuk nemuin, nyari orang yang bibit-bibit bobotnya cocok sama visinya dia. Kita baru bisa berharap tuh nanti kita lihat aja setelah Club World Cup ini gimana Juve baru bisa ngegas untuk urusan transfer gitu loh. Dan lagi benernya kalau yang tadi udah dibilang Juve ini kan sebenarnya harus jual dulu baru bisa beli. Padahal bisa ngutang. kan jual dulu baru beli. Di Indonesia ada opsi itu. iya. Di Indonesia ada opsi pay later. ngutang. Nah, kita lihat aja juga selama Club World Cup nih siapa yang kira-kira bisa bisa berpeluang dijual. Kan kemarin kalau nama-nama yang udah pasti akan di offload kan pasti Vlahovic kan, karena tinggal 1 tahun kontrak. Terus Nico Gonzalez, Douglas Luiz kan juga sudah mulai ada perbincangan lah gitu. Bahkan si juru selamat kita semua tuh Kelly Douglas Luiz dibawa kan ya? di bawah Di bawah semua ya, di iya bawah sih. semua nih gitu. Jadi menurut gue memang waktunya Club World Cup ini bukan buat waktunya Juve belanja, tapi waktunya Comoli untuk nentuin siapa jenderal gue yang buat nanti tukang belanja gitu. Udah selesai memang untuk bursa transfer Club World Cup kita udah selesai. Iya itu. dia. Sampai 10 Juni. Yang lain mah udah dapat tambahan. Kita sama Chelsea yang nggak ada. Yang Munchen aja Chico jadi gimana? Cito perpanjang. Chico mau Jadi main di Amerika dia? main sampai perpanjangan Perpanjangan kontraknya World Cup sampai aja. setelah itu. Oh iya, Juli baik lagi ke Porto. Iya. Cuma nyewa buat World Cup doang. 3 game. Tapi kalau kita 3 ya enggak. lanjut ke 16 besar, Gimana? ya ke Porto dia. Hah? Ya kan. Oh gitu? Kan dia Aneh banget. Kan Juli 16 besarnya jadi. Iya sih. Jadi Cuma baik lagi. Aneh tapi ya. Iya. Ya kan sesuai kontrak yang dia sampai tanggal 31. Portonya sendiri juga main kan? Main. Iya makanya. Aduh, aneh sih. Iya. Jadi ya makanya sebenarnya Juve tuh ribet banget sama Mercato. Iya. Yang lain juga sebenarnya lagi mengulang juga, kayak Madrid kan pelatihnya baru, cuman dia udah langsung 3 orang tuh yang datang tuh. Yang satu lagi dari Argentina yang terakhir ya. Ya, Tapi itu siapa tuh Mas Tantuoso. Tapi nanti mainnya di River Plate dulu dia. Iya. Sampai Juni. Oh ya River Plate Tapi, juga main juga. main kan soalnya. Iya, jadi yang lain udah pada gerak, cuman memang kita masih ribet sama head-headnya aja nih, masih ribet sama bos-bosnya. Benerin manajemen dulu. Oke, walaupun belum ada yang ngurusin Mercato, cuman tetap rumor ini masih terus berjalan karena menurut gua mereka juga tetap paralel ya, gua rasa sih. Kenapa ada rumor ini kan nggak mungkin pemberitaan hanya bikin fitnah hoax-hoax saja. Mungkin gua rasa nih
juga tetap paralel, ada berita-berita seperti bahwa Tudor merequest seorang center back mantan anak buahnya dia, yaitu Belardi, pemain Marseille. Ini pemain Argentina ya, dan ini requestnya Tudor. Dia punya satu keunggulan, bermain sangat taktis, bermain bisa umpan progresif. Dia adalah back-back yang mampu bermain build up, terus juga mantan anak buahnya Tudor. Ya biasalah kalau sama kalau Conte kan ada Lukaku yang sering kita lihat kan. Terus adalah pelatih-pelatih tuh. Kalau Allegri kan siapa di? Desilio. Ada Rabiot nanti. Ya selalu ada andalan-andalan yang akan dibawa sama pelatih-pelatih kalau kemana dia pergi, dan salah satunya ini requestnya Tudor adalah Belardi nih. Nah menurut gua kali lagi deh. Menurut lo request Tudor ini sangat ini nggak masuk akal, nggak realistis nggak untuk datengin Belardi ini untuk menjadi tambahan center back kita, karena kemungkinan juga Kelly kan mau di offload juga. Dan kita tuh 3 back kayaknya main ya. 1-3 back. Menurut lu gimana? Yang lu tahu informasi tentang Belardi ini? Gue ngeliatnya sih ini bukan merely masalah nostalgia ya, karena memang ketika Tudor di Marseille juga dia udah sempat kerja bareng sama si Belardi kan. Belardi itu di ini yang di Sassuolo tuh. Iya, Belardi itu. Iya, Seri dia A sempat lagi kerja sama Belardi. Jadi at least layer pertama ACC itu udah dapat Tudor. Dan kalau kita ngomongin dari segi taktik, Tudor itu kan memang idealnya, yang sayangnya fisik pemain Juve belum kuat, kan memang pengen high pressure football kan. Nah, si Belardi ini tipe permainannya itu memang dia agak-agak unik. Jadi kalau gue lihat, jadi kalau dia main di 3 back, dia di tengah, tapi tuh dia bukan jadi kayak sweeper. Dia justru sering banget step up ke depan gitu loh. Jadi kayak Libero. ya, jadi justru jadi kayak agak-agak semi kayak gelandang bertahan, tapi dia bisa memainkan pola itu dengan fasih karena 2 back kiri kanan yang ngapitnya tuh udah cover balance-nya udah oke lah. Dan juga sebenarnya dia itu agak-agak kayak ball playing, tapi bukan in the sense kayak Bonucci yang long ball gitu, enggak. Dia ground pass motong line gitu tuh. Gue ngeliatnya malah kayak agak Rugani tuh suka kayak gitu kalau main tuh. Nah, John Stone kalau di Inggris. Nah, ya. Jadi at least buat opsi awal serangan tuh masih ada. Itu di situ gue bisa paham kenapa Tudor suka. Nah, at least dari layer pertama ACC Tudor tuh udah tembus lah. Ntar kita bisa lihat kan layer keduanya sampai ketiganya nanti ke Comoli apakah tembus atau apa enggak. Dan kalau dari segi umur oke lah, masih 26 kan? Ya peak perform. Iya, apalagi back gitu loh, masih oke lah. Nah, kita lihat aja memang ini kalau masalahnya butuh apa enggak, akan selalu butuh karena dengan jadwal pertandingan klub musim depan yang banyak banget nih, idealnya tuh satu posisi itu harus ada 3 gitu kan. Dan back Juve ya masih perlu banyak stok pemain lah. Dan kita juga sama-sama tahu kan performance-nya 3 back kan. Iya, terus 6 berarti dong harus ya. 2-2. JJ Medical juga performance-nya juga masih begitu kan. Jadi akan selalu beneficial lo punya banyak pemain. Iya. Jadi ya memang ini dari kebutuhan taktik sesuai dengan apa yang diinginkan Tudor ya. Nah, thank you Ali. Nah, gue ke Genta. Ini kan requestnya Tudor nih. Apakah ini bisa dinilai bahwa ini kinerja Comoli akan bisa ditentukan nih bahwa request pelatih ini bakalan di-approve nggak nih? Apa kan kadang-kadang kan suka kita lihat request pelatih A yang datang misalkan Rizky Ridho penyanyi kan, atau requestnya Jai yang datang siapa? Kan suka begitu kan? Requestnya pelatih apa? Ya Allegri kelihatan banget deh waktu zamannya Giuntoli baru masuk kan dia request siapa, dia yang dapat masuk siapa kan gitu. Nah ini bisa dinilai nggak bahwa nanti kalau tidak datang Belardi ada tanda-tanda nih bahwa ya sebenarnya tidak semudah itu nanti perjalanan Mercato, nggak semua request pelatih akan termasuk Belardi juga. Lu sendiri gimana? Belardinya sendiri menurut gue peluangnya besar karena dari Liga Prancis ke Juve itu bukan hal baru dan bukan hal sulit gitu. Apalagi kalau dari sosok pemainnya tadi Ali udah jelasin panjang lebar dan gue setuju banget. Dan si Belardi ini juga kemarin kan saat ini nih dipanggil Argentina gitu kan untuk kualifikasi World Cup, dan dia udah punya
apa ya, DNA Messi juga nih. Udah ketemu Messi dalam satu retiro ya kan, walaupun cuma seminggu gitu. Messi kayak nabi ya nggak sih? Iya, pasti. Menurut gue sih mentalitas beda dibanding kayak Kelly gitu mungkin ya kan. Ini dia udah masuk peringkat 1 dunia, udah bermain di timnas yang peringkat 1 dunia. Ada Messi juga, mungkin secara mentalitas dia siap main untuk di Juve gitu. Gue ngeliat sekarang mentalitas dulu deh untuk Juve ini karena penting banget kan gitu. Jadi kalau ada pemain yang mentalitasnya kalau gue tebak-tebak dia udah oke nih karena bisa main di timnas Argentina, gue yakin sih. Tapi kalau pertanyaan lo terakhir tadi adalah kira-kira tanda-tanda atau enggak, belum bisa sih. Belum bisa dijadikan patokan mungkin dia gagal ya karena ini kan ya request pertama. Tapi mungkin kalau request kedua, ketiga nggak di ya nggak dikasih juga ya mungkin bisa jadi tanda-tanda. Karena kan idealnya pelatih itu kan kalau udah request pasti dia udah meyakini kan. Iya. Iya dong, Ya. meyakini bahwa Karena kan gue ada bisa. gosipnya pengen Itali banget karena siapa tahu yang dikasih pemain Itali, gue juga seneng sih gitu. Ya kita lihat aja apakah request Tudor ini benar-benar terrealisasi atau enggak. Nah tadi pertanyaannya kalau tadi Ali lebih ke Balerdinya, tadi si Genta tentang mental Balerdi dan bagaimana situasi kalau ini di request. Nah kalau gua lebih ke bagaimana teamworknya nanti Balerdi kalau nanti kan main 3 back ya. Ya. Berarti mainnya sama si Bremer, mainnya sama si Gatti. Kalau Gatti nggak pergi juga kan. Aduh. Kira-kira di posisi mana nih nanti si Balerdi mainnya dan menurut lo teamworknya akan bisa tercipta dengan secara cepat atau menurut lo gimana? Dia di posisi apa tuh kalau main 3 back tuh? Balerdi ya pasti mainnya di CB tengah. CB Karena tengah sebagai pusat build up pertama ya emang harus mainnya di CB yang di depan kiper gitu posisinya gitu. Jadi kalau di Juve kan tabrakan nama Bremer di situ. Ya. Nah, yang jadi persoalan kan Bremernya apakah bisa fit in seperti sebelum ACL apa enggak? Kalau enggak Bremer cadangan ini kalau emang Balerdinya jadi gabung sama Juventus gitu kan. Ya. Cuman permasalahannya di sini how much money di spend buat Balerdi ini gitu. Mahal juga ya. Karena Berapa sih? Marseille minta 50 buat dia. Anjir serius loh. Iya. Roma pun nawar 45 ditolak apalagi. Kayak biasa market value 25 28 Iya. kali 2. Karena Juve yang nawar. Modern football kayak gitu. Modern football. Modern football. Kalau soal dia main 3 back selama di Tudor kan 35 game dia main. Terus sekarang di De Zerbi ya pelatihnya di situ ya. Ya, Orang-orang Italia juga dan karakternya sama kurang lebih De Zerbi juga main 3 back dan taruh di depan kiper. Jadi emang posisi yang ideal Vital ya, vital buat itu ya. vital gitu. Musim lalu main berapa kali capsnya? Dulu. Di atas 30 dong pasti dong. Iya. Oh iya. Kalau Iya. inti iya. Memang tim ini pemain inti kok. Ya kalau emang dia kata Bang Ali mirip kayak Bonucci atau kayak Rugani emang posisinya harus di CB. Jadi jangan main di kanan atau main di kiri gitu. Ya. Dan itu memang yang dibutuhkan Juve saat ini. Dibutuhin Juve emang sebenarnya dari musim lalu harusnya udah beli begini gitu tuh. Bukan beli akhirnya kita dapatnya kalau musim lalu karena udah Kalau lu kepepet. aslinya fullback itu. Fullback. Iya. Jadi emang kita nggak ada sebenarnya musim lalu itu. Makanya jadi orang kalau Fiori tapi nggak dapet nyari pemain lain tiba-tiba kalau lu Dianggap nggak ada padahal ada Kelly tapi bagus loh gue nggak ada ya. Iya Karena benar. Dianggap nggak ada. Iya. kayak 5 badut Inggris dibeli. Iya. Ya Renato Vega mending dikit lah ya. Iya. Jadi ini vital untuk kita datengin ya. Iya. Ya kalau vital harusnya Tapi gue request ini kaget di dengan harganya tadi. Gue jadi gak yakin gue. Iya, Roma nawar 45 Gue kira tuh 25 gitu loh tadi loh. Iya, tadi gua Kalau gue pribadi sih, ini kan Tudor kan bukan pelatih yang udah punya jam terbang tinggi untuk di tim besar ya. Gua rasa ini harus di-approve sama manajemen biar untuk dia kerja bisa bisa maksimal. Dia bukan tipikal yang mungkin kayak Allegri, ya udah lu kasih gue siapa gue jadiin, atau kayak Ancelotti lu jadiin siapa ya udah gue jadiin. Gua nggak melihat itu. Jadi gue berharap karena Tudor masih, ya dia kan lagi menata karirnya kan. Jadi ini harus di-approve menurut gua Balerdi ini. Tapi kalau ini nggak di-approve, ya kasihan ke Tudornya sebenarnya. Kalau gua sih ngelihatnya kasihan ke Tudornya di mana dia punya tuntutan-tuntutan, tapi pas request pemainnya dia nggak bisa. Padahal ini request pemain yang dia kenal. Dia kan bukan request pemain yang dia nggak pernah latih kan. Misalkan dia, setahu gua ada rumor dia request Dandoye, kan dia belum pernah latih dia sebenarnya. Ya. Tapi kalau untuk Balerdi ini justru kalau pemain yang dia pernah latih, lu harus datengin. Apalagi kan tadi posisi-posisi keahliannya Ali tadi secara teknis sudah jelasin dia lebih progresif. Terus tadi Genta udah bilang mentalitasnya bagus. Adi bilang secara posisi udah vital, udah bener. Ya gue
Ya udah, apalagi yang harus ditunda-tunda. Ya posisi back sih buat gue diperjuangin oke lah. Tapi kalau kita pernah bahas kiper yang diutamain, tar dulu lah. Oke, nanti itu di sesi 2 kita bahas kiper. Oke, kita lanjut ke materi terakhir. Masih mengenai rumor Mercato, bahwa rumor Mercato. Pokoknya namanya nanti lo ada aja lah, pokoknya dihubung-hubungkan lah. Ya salah satunya adalah strikernya Bologna, Castro dan Nuno Tavares. Nuno Tavares nih termasuk fullback atau wing yang speednya paling kencang di Serie A, salah satu speed yang paling kencang, paling sering memberikan crossing secara datanya dan diincer. Nah, gimana menurut Genta nih untuk Castro yang di Bologna dan Nuno Tavares, lu melihatnya seperti apa? Castro agak bagus bomber nggak buat kan ya? Juventus? Ya dia Bisa dibilang kan. ya second striker Dan lah. dia mau diambil Itali juga kan rencananya, dia punya paspor Itali kalau nggak salah tuh. Ya bener lu bilang, dia kan belum dilatih sama Tudor ya gitu. Jadi gue sih menganggap rumor banget lah ini gitu. Tapi kalau Nuno tadi memang di Serie A tuh lumayan top speed lah, kayak Dodonya Fiorentina lah tuh. Ya dia pelari juga tuh gitu. Kalau konteksnya ke formasi Tudor yang 3-4 gitu, nah dia mungkin bisa kepake sih. Gue lebih si Nuno sih kalau suruh milih dibanding Castro gitu, karena ya gue merasa dia di Bologna oke, belum tentu di Juve. Kalau striker tuh masih agak riskan sih gue. Striker Juve tuh butuh sok-sok yang jadi sih kalau sekarang striker ya gitu. Jadi nggak bisa coba-coba ya. Ya. Nuno gue oke deh. Oke, lu kalau lu di gimana mengenai rumor ini Nuno Tavares dan Castro? Apa yang lu lihat dari rumor ini? Ya, kalau kayaknya Tudor mau reuni Marseille 2022-2023 tuh sama Nuno Tavares gitu ya. Oh, jadi pernah ya. Pernah ya. Jadi kayaknya kita mau reuni Marseille tapi di Juventus gitu ya. Ganti baju doang ya. Ini dari kayak Nuno Tavares, Balerdi. Ya mungkin next siapa lagi tuh yang dari situ yang dibawa kan. Tapi kalau emang untuk taktikal sih ya oke-oke aja. Cuman kan Nuno Tavares kan pasti main di wingback. Pasti tabrakan sama Cambiaso atau Cambiaso pindah ke kanan gitu kan. Jadi secara taktikal juga harus dipikirin gitu. Kalau beli Tavares cuma untuk bench sayang gitu kan. Iya. Ya, jadi kalau emang untuk jadi main utama berarti Cambiaso pindah ke kanan dan tanda kutip mainnya di right wing back ya. Oke-oke aja gitu. Tapi kalau untuk Castro cuma nyetak 10 gol di Bologna Bang, expect-nya apa Bang? Mau jadi kayak Ildis, ntar harganya 50 juta. Pinamonti sekalian. Mending kita ya pakai pemain next gen sekalian cuma 10 gol mah di liga ya. Jadi apa yang mau di-expect dengan Castro? Emang jangka panjang kalau cuman beli striker 40 juta 30 juta nyetak 8 gol di Serie A ya mending pakai next gen. Gratis gitu loh. Iya. Ada tuh MU yang beli 40 juta 8 gol dari Atlanta. Mistrich. Hoylund. Iya, Mistrich. Ya kan cuma 8 gol 7 gol. Iya. 40 juta. Oke, kalau dari Ali gimana tentang rumor ini? Wah, rumor-rumor pertama gue sepakat sama yang dibilang Genta sih. Kalau memang musim ini Juve mau membeli big bucks, menggelontorkan uang tuh memang harusnya saatnya di striker, karena Juve untuk tim yang masih baru ini tuh kalau lo pengen memang melangkah jauh di setiap kompetisi yang diikutin itu harus ada satu pemain patokan, pemain yang udah punya mentality, dan gua ngelihatnya memang di musim ini itu harus di striker. Ya, jadi memang buat abang-abangannya juga gitu loh. Jadi kalau buat Castro ya masih sebatas rumor lah. Bentar lagi paling bisa dicoret. Terus kalau buat Nuno Tavares, kita harus tahu kalau posisi back sayap Juve tuh 2 musim terakhir itu tuh posisi yang paling minim alternatifnya gitu loh. Jadi bisa jadi memang dia dibeli itu bukan cuman nggak dijanjikan posisi utama, you fight for the position. Kalau memang pada akhirnya lo memang bisa cukup buat jadi bukan pilihan pertama, pasti nanti akan main, karena ya itu dia stok pemain tuh harus banyak kan. Dan di back kiri ini salah satu posisi pemain Juve yang memang nggak ada tipis alternatifnya gitu. Kalau musim lalu ada Cambiaso, siapa lagi? Kabal sih. Ya Kabal cedera, ya kan. Terus Kelly. Kelly enggak lah. Kostic nanti kan. Iya, Kostic kan comeback Kostic. At least musim ini ada Kostic lah. Kalau misalnya Kostic di kiri, Cambiaso digeser ke kanan, pelapisnya Kostic, ya mungkin bisa jadi Tavares atau ya fight for the spot aja gitu. Jadi memang
sangat bermanfaat sekali kalau di satu posisi itu ada 2-3 pemain. Oke, jadi Ali itu poinnya adalah kedalaman squad ya. Punya squad gemuk tuh sangat bermanfaat untuk era modern football kayak gini. Kayak Chelsea berarti bener ya. Apalagi sekarang pergantian pemain 5 kali kan. Iya. Oke, gue juga setuju sih Nuno Tavares nih secara atributnya ya lu bisa cari ya top speed lah. Panther ini nih larinya kenceng banget jadi crossingnya juga banyak, jadi kita punya alternatif opsi buat menyerang tuh banyak, bisa crossing, bisa main counter attack-nya juga bisa ngandelin dari Nuno Tavares carrier, jadi ya udah oke aja sih Nuno Tavares. Castro gua rasa ini masih rumor biasa lah ya, mudah-mudahan nggak terlalu diseriuskan. Oke, itu aja teman-teman untuk sesi 1 kita kali ini, dan terima kasih buat Ali, buat Adi ya, buat Genta. Kita banyak ngomong tentang Komoli, terus kita ngomongin requestnya Tudor apakah akan di-approve, terus terakhir rumor, dan kita lanjut lagi nanti di sesi 2. Jangan sampai nggak subscribe, jangan sampai nggak nonton lagi, dan follow juga Instagram kita ya, Suara Juventini. Terus jangan lupa juga mau gabung di membership supaya dapat ceramah-ceramah nih dari teman-teman di sini setiap hari. Itu aja dari gue, Vino Alavine. Forza Juve!